ketika itu perjanjian ditandatangani, itu Abu Jandal Pak, tidak Abu Jandal juga, Abu Jandal. Abu Jandal ini itu nangis Pak, berguling-guling nangis. Ya Rasulullah, selamatkan saya, selamatkan saya. Itu pacik-pacik kan Nabi Pak, tidak ingin kembali kan? Apa kata Suhel? Suhel itu yang bapak, yang tanda tangan, yang bikin perjanjian itu. Kata Suhel ke Nabi, Muhammad, aku yang pertama kuah. Abu Jandal ku anaknya, anak Suhel. Ummu Salamah, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Ini sahabat saya durhaka, asauni, mereka membangkang durhaka. Tidak mau saya suruh mereka menyembelih hewan, tidak mau mereka. Kata Ummu Salamah, gampang itu, engkau mau begitu? Iya, engkau keluar ambil hewanmu, sembelih sendiri, panggil tukang cukur-cukur. Nabi sepakat dengan butir-butir perjanjian, walaupun dalam tanda kutip itu merugikan umat Islam. Satu, itu perjanjian damai selama 10 tahun tak saling perang itu sebuah keuntungan. Selama ini kita tidak bisa berdakwah. Kenapa? Karena ada musuh yang selalu memblokade kita. Sekarang kita diberi kebebasan berdakwah. 10 tahun tidak ada saling. Itu makanya nanti Bapak Ibu, ketika perjanjian Hudaibiyah itu hanya 1.400 umat Islam. Tapi di tahun dipenaklukkan kota Makkah itu jumlahnya 15.000. 10 kali lipat tuh Pak. Dalam 2 tahun peningkatan umat Islam. Itu yang dikatakan Allah di surah Al-Fat tadi. Itu maka disebut surah Al-Fat, kemenangan. Di ayat 18 tadi, mereka mendapatkan pahala. Apa pahala mereka? Fathan qariba, kemenangan yang dekat. Jangan kau kembalikan wanita-wanita mukminah itu kepada orang kafir. Karena mereka tidak halal bagi mereka dan mereka tidak halal pada mereka. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu, kalau suaminya kafir, maka terjadi perceraian otomatis. Maka Nabi tidak dibolehkan Allah mengembalikan wanita beriman pulang ke Makkah, walaupun mereka hijrah tanpa izin suaminya. Karena kata Allah, mereka yang mukminah ini, perempuan mukmin ini tidak halal lagi bagi suaminya yang musyrik di Makkah itu. Nah, ini diplomasi Nabi tingkat tinggi Pak. Orang Quraisy lupa Pak menyabik perempuan tadi. Ini baina rijal, tidak ada wanita di situ. Udah, jadi perempuan-perempuan selamatlah dari deportasi Pak, tidak jadi deportasi. Nah, inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah yang terjadi tahun ke-6 setelah hijrah, dan inilah tonggak kemenangan umat Islam. Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah itu terjadi karena orang Quraisy melanggar perjanjian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang sirah nabawiyah. Yang pagi ini kita akan bicara tentang sulhu al-Hudaibiyah atau perjanjian damai yang terjadi di Hudaibiyah antara Nabi dengan utusan Quraisy, yang dikenal dengan perjanjian Hudaibiyah. Nah, perjanjian Hudaibiyah ini Bapak Ibu, itu terjadi tahun ke-6 ya setelah hijrah, tepatnya bulan Zulqa'dah. Ya, kita sudah bahas kemarin ada beberapa perang, terakhir kita bahas perang Khandaq ya. Nah, di tahun ke-6 itu Nabi berniat hendak melaksanakan umrah bersama para sahabat. Karena sudah 6 tahun ya Nabi itu tidak mengunjungi kota Makkah bersama sahabat. Ya, sahabat juga rindu karena sebagian keluarganya masih tinggal di Makkah. Nah, maka Nabi berniat hendak umrah ya di bulan Zulqa'dah tahun ke-6 setelah hijrah. Dan dalam sejarah Bapak Ibu, Nabi itu umrahnya hanya 4 kali seumur hidup. Ya. Di Nabi itu hanya umrah 4 kali seumur hidup.
Jadi kalau ada apa-apa ibu-ibu yang lebih sampai kali itu nama lebih Nabi itu. Ya. Pertama, Nabi umrah tahun ke-6 Hijrah, tapi batal karena terhalang ya, hingga terjadi perjanjian ini. Batal itu masih dianggap umrah karena Nabi kemudian sudah berniat, sudah sampai di haram, kemudian terhalang, maka Nabi kemudian dan sahabat menyembelih dam namanya ya, al-hadiyu namanya ya, menyembelih dam, dan itu dihitung umrah walaupun tidak jadi umrah. Umrah kedua tahun ke-7, setahun setelah perjanjian ini, itu disebut dengan umrah qada namanya, umrah pengganti yang tahun lalu yang batal di tahun ke-6. Nah, kemudian umrah ketiga tahun ke-8 Hijrah, tahun ke-8 setelah Hijrah, bulan Zulkaidah juga, itu disebut dengan umrah Ji'ranah. Karena umrah Ji'ranah itu disebut Ji'ranah karena umat Islam baru menang dari perang Hunain dan baru mendapat harta rampasan perang. Jadi mereka dapat hadiah perang. Hadiah itu atau upah itu namanya Ji'ranah. Maka disebut dengan umrah Ji'ranah karena setelah perang Hunain bulan Zulkaidah tahun 8 setelah Hijrah, itu Nabi juga umrah. Dan terakhir umrah Nabi itu bersama Haji Wada tahun ke-10 ya setelah Hijrah, dan itu haji terakhir, haji pertama, haji terakhir. Jadi Nabi itu haji sekali saja seumur hidup. Namanya Haji Wada. Ya, jadi kalau ada ibu berkali-kali haji itu melebihi Nabi juga tuh. Ya, Nabi itu hajinya cuma sekali, tahun ke-10 yang disebut dengan Haji Wada, dan umrahnya ada 4 kali, tapi sekali batal. Tapi dihitung 4 juga karena Nabi menyembelih dam. Nah, ini umrah pertama nih tahun ke-6 Hijrah ini. Maka Nabi berangkat ke Makkah bersama kurang lebih 1.400 sahabat. Pergi umrah. Dan bukti mereka umrah, mereka membawa ratusan hadiyu dan budna. Jadi hadiyu itu hewan yang disembelih nanti kalau terjadi pelanggaran dam. Kalau budna hewan yang disembelih untuk kurban, untuk disedekahkan ke orang-orang di Makkah. Maka dibawa ratusan kambing, puluhan sapi, puluhan onta untuk jadi sembelihan nanti di sana. Sebab kalau ini tidak dibawa, nanti sembelihan ini dikira kita menyerang kota Makkah. Ya, maka bisa jadi kita diserang tuh sebelum kita masuk kota Makkah tuh. Tapi kalau kita bawa hewan ternak, ya kan untuk apa bawa kambing, kan mungkin bawa kambing pergi perang tuh. Nah, ini orang-orang Makkah tidak akan menyerang karena nampak ini hadiyu, nampak itu budna. Udah, maka berangkat. Menjelang sampai di tempat yang namanya Hudaybiyah itu, ada yang menamakan apa, yang menyebut di Asfan. Itu tiba-tiba onta Nabi itu duduk tanpa komando. Ini untuk tu Pak Ibu kena duduk kalau lagi komando. Saya mau jawab mati tagak untuk Pak. Ya, tak? Tak mau jalan onta Nabi itu. Ya. Tiba-tiba aja itu onta Nabi itu jatuh tersungkur. Tak mau dia berdiri lagi. Nah, ini pernah terjadi dulu ke Abraha. Jadi Abraha dulu ketika hendak menaklukkan kota Makkah dari Yaman, itu menjelang sampai di kota Makkah itu gajahnya itu jatuh tiba-tiba. Duduk saja. Dicambuk gajahnya tidak mau. Tapi kalau ditarik ke jalan lain, mau dia. Ke Makkah tidak mau dia. Nah, ini isyarat nih. Tak boleh masuk kota Makkah. Allah yang pegang tuh. Ya, tapi Abraha bandel dia. Akhirnya dikirim burung ababil kan. Celaka dia semua. Akhirnya Nabi juga dikasih isyarat. Onta beliau tiba-tiba terjatuh saja. Disuruh berdiri tidak mau dia. Maka ini Nabi tahu ini. Ini pasti ada yang tidak baik. Okeylah, kita tunggu di sini berkemah. Betul. Kedatangan Nabi dengan 1.400 itu sampai beritanya ke Makkah. Maka Abu Sufyan mengutus itu Khalid bin Walid dengan sekian ratus pasukan untuk memblokade jalan masuk ke Makkah. Maka ketemu di Hudaybiyah. Nah, di Hudaybiyah itulah Nabi berhenti, ya, kemudian bernegosiasi dengan Khalid bin Al-Walid. Maksud kami ke Makkah bukan menyerang kota Makkah. Kami bukan ingin berperang. Iya,
Kata Khalid, pulanglah dulu. Jangan masuk kota Makkah. Kalau engkau masuk kota Makkah, kamu menghina kami. Kita ada sekian lama perang, tiba-tiba kalian masuk Makkah. Jangan paksa kami memerangi kalian, kata Khalid. Walaupun kalian pergi umrah, kami akan perangi. Ingat, kata Khalid, ini bulan haram. Di Zulkaidah itu bulan haram, Pak. Kan ada 4 bulan haram kan? Ya, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Orang Arab itu, Pak, kalau bulan haram itu mereka takut perang. Ya. Disebutkan di surah Al-Baqarah 217 itu kan, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fi qul qitalun fi kabirun. Mereka tahu itu. Berperang di bulan-bulan haram itu dosa besar. Jadi orang Arab itu, Pak, walaupun mereka musyrik, takut perang di bulan itu, Pak. Bukan takut berperang itu, mereka takut perang, enggak. Mereka takut dosanya besar sekali perang di bulan itu. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Mereka tidak berani angkat senjata itu bulan damai itu. Itu bulan-bulan yang diharamkan berperang. Dan mereka tahu itu. Kata Khalid, jangan paksa kami memerangi kalian. Ini bulan haram, bulan yang dihormati. Pulanglah dulu. Nabi tidak mau. Kami ingin umrah, tidak ingin berperang. Akhirnya, karena ini ngotot juga, kata Khalid, kalian tetap tidak boleh masuk. Baiklah, kami akan mengirim utusan ketemu dengan pimpinan, dengan Abu Sufyan tuh, dan pejabat-pejabat teras di Makkah. Maka Nabi mengirim Umar bin Khattab. Panggil, Umar, sinilah. Engkau, kabilah engkau, itu kan kabilah yang dikenal sebagai diplomat-diplomat ulung. Jadi Bani Adi itu sukunya Umar bin Khattab, itu di masa jahiliyah dikenal sebagai diplomat-diplomat. Ya. Maka kata Nabi, engkaulah bernegosiasilah dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya di sana tuh, biar kita diizinkan masuk kota Makkah. Karena mereka yang berkuasa di Makkah. Kata Umar, Rasulullah, ambo pa emosi. Ambo beko kau nak lalu kecil ambo beko nyerang bola diang orang tu sadonya. Tuh. Malah bukan baik yang terjadi, pertumpahan darah nanti. Ambo pa emosi ambo. Rancaklah yang lebih baik dari ambo. Siapa yang lebih baik dari engkau, kata Nabi? Itu ada yang lebih hebat, Utsman bin Affan. Kenapa Utsman? Dia dihormati orang Makkah sampai hari ini. Utsman dulu, Pak, sajak bujang, memang dia akhlaknya baik dan tidak pernah ada masalah dengan orang Makkah satu orang pun. Dan dia suka memberi. Sehingga orang-orang Makkah pun sagan ke Utsman. Ditambah dia keluarga Bani Umayyah. Bani Umayyah itu pemimpin di Makkah tuh, Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dari kalangan Bani Umayyah. Yang dari situ Utsman berasal. Jadi keluarganya terhormat di Makkah, dia dihormati di Makkah, dia tidak punya masalah dengan orang Makkah, dia pemurah di Makkah dulu, dan ini yang paling cocok negosiasi ini. Maka dikirimlah Utsman. Utsman, pergilah engkau menemui Abu Sufyan dan teman-temannya, minta izin kita datang ke Makkah. Kita yakinkan mereka bahwa kita damai, bahwa kita bukan perang, kita untuk umrah. Maka berangkat Utsman. Maka Utsman ini Ibu agak lama. Karena Utsman ini akan menemui satu-satu tokoh-tokoh tu. Nah, ketika ketemu tokoh-tokoh tu, tidak ada yang kasih izin. Termasuk Abu Sufyan. Ya. Engkau boleh umrah, tapi yang lain tidak. Begitu pula tu. Engkau mau umrah lah, tak apa-apa. Kami izinkan kau umrah, karena engkau baik. Tapi lain daripada itu, Muhammad dan pengikutnya dan teman-temanmu, tidak akan kami izinkan. Lalu Utsman ni tak mau umrah dia, kecuali diizinkan Nabi dan kawan-kawan yang ikut tu. Nah, akhirnya karena Utsman ngotot, itu Utsman kemudian ditahan. Ya, ditahan di Makkah. Maka Utsman lama tidak pulang. Lama tidak pulang, dah sekian hari. Ada terdengar desas-desus tu, tersebar isu Utsman dibunuh di Makkah. Sampai ke Nabi dan sahabat, maka Nabi mengumpulkan sahabat di bawah pohon. Di Hudaybiyah itu ada pohon, maka mereka berbaiat di situ, bersumpah setia bahwa kalau Utsman ini dibunuh, maka kita akan berperang, darah kita akan kita serahkan untuk menebus darah Utsman. Maka mereka berbaiat itu, dan itu disebutkan di surat Al-Fat ayat 18. Laqad radiyallahu anil mu'minin iz yubayyi'unaka tahtas syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum
itu fathan qariba. Kata Allah begitu. Allah reda kepada orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Mereka sedang galau, sedang kacau. Maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan diberikan balasan dengan kemenangan yang dekat. Jadi mereka berbaiat akan membela Utsman, akan menuntut darah Utsman kalau Utsman benar-benar terbunuh. Dan mereka tidak akan pulang kecuali mereka akan membawa kemenangan atau mati di medan tempur. Itu baiat begitu. Jadi dulu baiat itu penting, Ibu ya. Karena ketika itu kalau tidak ada baiat, nanti terjadi apa-apa, pasukan lari. Ini Nabi Muhammad tinggal sendiri itu. Harus ada baiat. Ya. Maka inilah Bapak Ibu ya yang baiat ini yang menjadi batas as-sabiqunal awwalun. Bapak kalau baca nanti ya ada di surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Ada Allah menyebutkan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, itu mereka yang masuk surga tanpa hisab itu. Itulah semua yang terlibat batas akhirnya di Baitur Ridwan itu, di Baiatur Ridwan itu. Di baiat di bawah pohon itu yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Dan itu jumlahnya 1.400 orang, dan itulah nanti yang masuk surga tanpa hisab yang disebutkan di Al-Waqi'ah itu was-sabiqunas sabiqun. Nah itu nanti mereka tidak ada hisab masuk surga itu Pak. Terakhir di situ batasnya. Setelah itu tidak ada lagi as-sabiquna al-awwalun. Sabiquna al-awwalun itu sampai batas Baiatur Ridwan ini. Nah, tapi kemudian Utsman datang. Dilepaskan Utsman, pulang ke tenda. Ternyata gagal. Dan orang-orang Makkah ini khawatir juga kalau Nabi Muhammad ini tidak berhenti, tetap juga lanjut perjalanannya, nanti akan terjadi pertumpahan darah. Maka dikirimlah oleh Abu Sufyan beberapa utusan untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad agar mereka tidak jadi masuk Makkah. Ini menghindari pertumpahan darah. Maka dikirimlah pertama namanya Buzail bin Waraqah al-Khuzai. Buzail ini dari kabilah Khuza'ah. Jadi kabilah Khuza'ah itu kabilah di luar kota Makkah. Jadi mereka tidak mengutus orang Quraisy. Kenapa orang di luar kota Makkah yang diutus kabilah Khuza'ah untuk menunjukkan ke Nabi Muhammad bahwa semua kabilah di Makkah yang masuk juga yang di luar Makkah setuju tidak menerima Nabi ke Makkah. Itu hebatnya Abu Sufyan itu politiknya Pak. Jadi dia mengambil orang Khuza'ah untuk berdiplomasi dengan Nabi untuk menunjukkan bukan hanya orang Quraisy yang menolak Nabi. Hingga kabilah-kabilah di luar kota Makkah pun menolak Nabi. Ini buktinya nih, orang Khuza'ah. Maka dikirimlah Buzail bin Waraqah al-Khuzai untuk bernegosiasi dengan Nabi. Maka ketika sampai Buzail di sana, lihat ternyata Nabi itu memang bawa hadiu, bawa binatang hewan-hewan untuk sembelihan. Tidak ada memang bawa senjata, bawa tameng tidak, kecuali pedang. Kalau pedang biasa, pedang itu pakaian orang Arab. Ya, orang Arab itu kalau kemana-mana pasti bawa pedang, karena itu pakaian. Tidak ada bawa, memang tidak perang. Ditanya apa masuk kalian mau ke Makkah? Kata Nabi, kami ingin umrah saja. Ini hadiu-hadiu kami bawa nih. Maka Buzail pulang. Sampaikan ke Abu Sufyan dan pemimpin-pemimpin itu. Rasulullah itu jangan dihalangi. Nabi Muhammad itu jangan dihalangi. Jangan kalian halangi Muhammad itu. Jangan. Kenapa? Mereka pergi umrah. Jangan menghalangi orang beribadah. Ini Buzail diutus untuk diplomasi. Pulang, menasihati pula tu orang-orang ya toh, di Makkah. Kecil orang Abu Sufyan. Latih apa aja aku awak nasihatinya. Awak suruhnya berdiplomasi. Lata pengaruh lah. Lekas salah Abu Sufyan. Apa pulang lah. Ya, disuruh penegosiasi. Kami lo kalian nasihatinya. Nah, batal itu Buzail. Karena Buzail ini nanti Bapak Ibu, suku Khuza'ah ini menjadi sekutu Nabi. Setelah terjadi perjanjian Hudaibiyah ini, itu dia Khuza'ah itu menjadi sekutu Nabi, dan ini menjadi sebab penaklukkan kota Makkah nanti. Ya. Ketika Khuza'ah dan itu diserang oleh Bani Bikir yang menjadi sekutu orang-orang Quraisy. Ini menjadi penyebab penaklukan kota Makkah nanti itu tahun 8 Hijrah. Nah, Buzail gagal diplomasi dengan Nabi. Maka Nabi kemudian mengutus namanya Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Ini orang Taif. Jadi Urwah bin Mas'ud ini orang Taif. Taif itu kota di luar kota Makkah. Diutus pula untuk negosiasi dengan Nabi. Nah, Urwah ini Pak Ibu, dia
orang yang suka traveling. Jadi Urwah itu ke Persia pernah, ke Mesir pernah, bahkan ke India, negara-negara dikunjungi. Ini Urwah ini suka jalan-jalan. Jadi dia hafal budaya-budaya orang dimanapun dia hafal tuh. Raja-raja dia hafal tuh. Karena dia sering ketemu orang-orang penting di luar negeri. Ini maka diutuslah ini. Memang pengalaman diplomasinya tinggi ini. Siapa ini? Ya Urwah ini. Udahlah datang Urwah. Nah Urwah ini Ibu dia lihat bagaimana itu Nabi Muhammad diperlakukan sahabatnya. Jadi ketika sepanjang negosiasi itu Urwah itu mau kan begini Ibu. Dulu orang Arab itu biasanya gini. Kalau ingin ngomong sesuatu itu dijinakkan hatinya dulu tuh. Nah orang Arab itu cara menjinakkan hatinya pacik-pacik jangguinya. Betul Pak. Tapi kalau pesobok orang Arab Pak atau begini Pak, dipacik janggui Pak, itu lunak hati itu Pak. Itu karakter orang Arab gitu Pak. Ya tak? Asal dipacik-pacik jangguinya itu lunak. Ini Urwah mau megang jenggot Nabi Pak. Ingin berlunak-lunak dengan Nabi, kedipacik janggut Nabi, itu sahabatnya tokok tangan Urwah. Tokok ini ladiang aja tidak. Jadi Pak, jadi Urwah ini setiap memegang jenggot Nabi, ada sahabat yang mukul tangannya dengan pedang, dengan gagang pedangnya itu. Itu kemudian Masya Allah, itu Nabi itu dilindungi habis-habisan oleh sahabat. Akhirnya kamu mau apa? Ya kami mau umrah saja. Jangan. Nanti terjadi kamu menghina kami kalau kamu masuk Makkah, kata Urwah. Sebaiknya pulang sajalah. Tidak usahlah umrah. Akhirnya itu Urwah tidak jadi juga negosiasi, batal juga. Karena melihat Nabi itu memang pergi umrah, tidak ada pergi perang. Pulang lagi ke Abu Sufyan tanya, Abu Sufyan, Muhammad dan pengikutnya pergi umrah. Tidak ada pergi perang. Tidak ada alasan kita menghalanginya. Dan saya lihat, kata Urwah, Nabi Muhammad itu betul-betul mulia. Tidak pernah saya lihat ada di muka bumi ini. Saya sudah pergi kemana-mana, saya berjalan. Tidak ada pemimpin yang paling dimuliakan oleh pengikut kecuali Muhammad itu. Sampai kalau dia meludah pun, diambil ludahnya itu, digosokkan ke badan mereka itu. Begitu Pak, kata ceritanya si Urwah. Kecik Abu Sufyan, aku lah tu bulu teala cik lagi komanya. Tadi dia suruh negosiasinya. Aku lah lain cerita di bodawat lah menceritakan kehebatan Muhammad lah ya tu. Jadi Urwah tu lah menceritakan kehebatan Muhammad. Bagaimana Muhammad dilindungi sahabatnya, bagaimana ini. Jadi tidak negosiasi jadinya, menceritakan bagaimana Muhammad di hadapan mata sahabat-sahabatnya. Ya, ini kata Urwah ini tidak bisa ini. Akhirnya diutuslah yang ketiga namanya Suhail bin Amr. Itu dari orang Quraisy. Jadi orang Khuza'ah gagal. Ya, orang dari Taif gagal. Ini orang Quraisy lah. Tidak bisa lah. Ya, diutuslah seorang Quraisy namanya Suhail bin Amr. Datanglah ke Nabi Muhammad. Ya, ketika itu terjadilah dialog. Beginilah kata Suhail. Kita berunding saja. Kita berunding. Kita ambil kesepakatan saja. Supaya aman. Supaya kita tidak terjadi pertumpahan darah ini. Maka kita berunding. Kalau sudah berunding, berarti ini sudah pengakuan nih, kata Nabi. Kata, berunding. Baiklah, kata Nabi, kita berunding. Kalau berunding kan, apa yang kamu inginkan, apa yang kami inginkan, kan kita coba cari titik temunya. Berunding kan? Baiklah. Berunding. Satu. Kita sepakat gencatan senjata 10 tahun lamanya. Itu satu poin. Jadi 10 tahun tak boleh ada saling perang, saling serang tak boleh. 10 tahun kita off dari peperangan. Kita gencatan senjata 10 tahun. Nabi setuju. Bagus nih. 10 tahun itu bisa berdakwah. Selama ini dia tidak bisa. Kita diperangi. Sekarang udah 10 tahun kita tidak perang. Bagus. Setuju. Baik. Poin kedua, kata Suhail. Semua orang-orang Makkah yang datang ke Madinah tanpa minta izin kepada walinya wajib dikembalikan ke Makkah. Ini Pak, semua yang datang ke Makkah, yang hijrah maksudnya ke Madinah, yang hijrah ke Madinah orang Makkah, kembalikan lagi ke Makkah, ke Madinah, yang tidak ada izin walinya. Ya. Tapi orang-orang Madinah yang membelot ke Makkah tidak dikembalikan ke Makkah, ke Madinah. Wah, itu sahabat mendengar aku lah mulai naik spandingnya Pak Umar bin Khattab. Itu merugikan kita. Masuk balik ke Makkah. Ya kan? Hijrah.
Yang orang Madinah lari ke membelot jadi pengkhianat, tak bisa dibalikkan ke Madinah tau. Kata Nabi, baiklah, setuju. Oh ni Umar lah mulai jengkel aku, Pak. Aku kalah aku kalau mereka negosiasi kan. Udahlah, setuju. Lalu ya kita diperkenankan orang-orang Madinah, orang-orang Makkah bersekutu dengan suku-suku di luar Makkah Madinah, dan itu tidak boleh saling mengganggu. Bebas memilih sekutu, mau dengan Quraisy bersekutu, mau dengan Muhammad ya dan pengikutnya bersekutu, boleh. Dan ini kalau ada yang melanggar, maka itu harus diperangi. Sepakat. Ya tak? Maka dipanggil juru tulis Ali. Ali, tolong tulis poin kesepakatan ini. Dibacakan berdua. Tulis. Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi. Tulis oleh Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali itu. Apa kata Suhail? Muhammad, itu Bismillahirrahmanirrahim itu dari mana tuh? Kami tidak kenal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tak. Ya. Kalau Bismillah kami setuju. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tak. Kalau itu kamu sebut, sudah selesai, kami beriman kami. Hapus itu. Kata Nabi kepada Ali, hapus Ar-Rahman Ar-Rahim. Tak mau, Ali tak mau. Tak mau Ali, Pak. Oh, taklah Nabi, tak kamu apui lah. Engkau Rasulullah, tak apui. Kata Nabi, mana tulisannya Ar-Rahman Ar-Rahim? Nabi apui sendiri, Pak. Diganti Bismikallahumma. Ya, itu selesai. Bukan tak tambah ahya dan amud, Pak ya. Bismikallahumma aja, Bismikallahumma. Dah selesai. Jadi Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismikallahumma. Dah selesai. Bagus, kata Suhail. Suhail ini luar biasa juga nih, Pak. Lalu ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr, utusan Quraisy, Rasul Quraisy, kira-kira begitu. Jadi Muhammad Rasulullah wa Suhail Rasul Quraisy. Kira-kira begitu, Pak. Tetangga adik Suhailku, Muhammad, itu dia tidak salah keciang tuh. Kalau kami akui Rasulullah, kenapa kita perang? Selesailah, berimanlah kami namanya tuh. Ya tuh. Hapus Rasulullahnya. Biar seimbang Muhammad bin Abdullah dan Suhail bin Amir. Sudah selesai. Di Ali dah menulis kok, Pak. Muhammad Rasulullah. Kata Nabi ke Ali, apui. Apui Ali. Rasulullah apui. Kata Ali, tak saya hapus Rasulullah. Rasulullah, kenapa saya hapus? Kata Nabi, manyok tulisannya sini. Nabi apui, Pak. Begitu loh Nabi itu, Pak. Kok sedang kalut, Pak. Nabi masih santai itu, Pak. Nah, maka tulis poin-poin ini. Yang paling marah itu Umar bin Khattab. Mendengar kalimat dituliskan, semua orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah tanpa izin wali harus dikembalikan, dideportasi lagi ke Makkah. Maka Bapak Ibu, ketika itu perjanjian ditandatangani, itu Abu Jandal Pak, tidak Abu Jandal, Abu Jandal. Abu Jandal ini itu nangis, Pak. Berguling-gulingnya nangis. Ya Rasulullah, selamatkan saya. Itu pacik-pacik kan Nabi, Pak. Tidak ingin kembali kan? Apa kata Suhail? Suhail itu yang bapak, yang tanda tangan, yang bikin perjanjian itu. Kata Suhail ke Nabi, Muhammad, aku yang pertama kuah. Pak, Abu Jandal kau anaknya. Anak Suhail. Iku yang pertama balik. Kata Suhail, anak saya ni masuk Islam, hijrah, dah minta izin ke saya. Nah, jadi Abu Jandal tu anaknya Suhail. Bila lampangnya dapat itu, tampar dapat itu. Kayak orang ramai itu. Itu Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu nyumbuk lah si Abu Jandal tadi. Nyambil pedangnya, nyopacik apanya tu sarung pedang tu di Umar, ya kan? Tu nyotokok-tokok ke bau Abu Jandal tadi, gagang pedangnya tu. Sabar ya. Tapi pedang tu datang ke orang tu. Sabar ya. Kece Umar, ambo ingin nyambil pedang ambo tu nyobrabi apaknya di situ. Itu Pak, Umar kok lah kesal, Pak. Sebab kalau kita yang bunuh bapaknya, yang bunuh Suhail, nanti perang. Tapi kalau anaknya yang bunuh bapaknya, tidak perang. Itu aturan orang Arab begitu, Pak. Kalau anak yang membunuh bapak atau bapak membunuh anak, tidak ada tuntutan. Itu aturannya. Maka Umar kok cadiknya, Pak. Ngambil pedangnya, ya kan? Menghibur si Abu Jandal. Sabar. Tapi pedang itu datang ke orang tu. Sabar. Tapi Abu Jandal tak jadi mengambil pedangnya dan hari deportasi. Ya, maka
setelah itu perjanjian terjadi, itu Nabi berkata ke sahabat, ini sudah selesai perjanjian ini? Tidak lagi. Nah, perjanjian itu salah satunya, Nabi Muhammad nanti dan pengikutnya baru boleh umrah tahun depan. Tahun ini pulang. Itu poin pentingnya. Dari salah satu poin perjanjian itu, pulang dulu tahun ini, tahun besok baru boleh umrah. Maka setelah Abu Suhail pergi, utusan Quraisy pergi, kata Nabi kepada para sahabat, kumu fanharu. Bangun dan sembelih hewan kalian. Kita tidak jadi umrah. Ya, bangun dan sembelih hewan kalian. Itu sahabat tidak ada yang tagak surang lupa. Bamanung. Kesal sahabat tu kepada si Suhail tadi. Bukan kesalnya ke Nabi. Tidak ada yang tagak. 3 kali Nabi mengecek, kumu fanharu. Bangun, bangun. Dan sembelih hewan kalian. Tak ada yang mau berdiri, Pak. Akhirnya Nabi sedih. Masuk ke tenda yang ketika itu ikut istri beliau Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ni wanita yang bijak. Dia sudah tua dan anaknya banyak, janda Abu Salamah. Istri Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ku anaknya banyak, Pak Ibu. Dan dia itu pandai mengatasi masalah orang. Itu ciri-ciri orang punya anak banyak tu, Pak, bijak. Ya, ibu kalau banyak anaknya tu biasanya bijak menyelesaikan masalah. Karena satu anak tu kan punya karakter masing-masing, Pak. Maka kata Ummu Salamah, kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Ini sahabat saya durhaka, asauni, mereka membangkang durhaka. Tak mau saya suruh mereka menyembelih hewan, tak mau mereka. Kata Ummu Salamah, gampang itu. Engkau mau begitu? Iya, engkau keluar ambil hewanmu, sembelih sendiri, aku panggil tukang cukur rambutmu. Maka Nabi keluar, ambil hewannya, sembelih sendiri, panggil tukang cukur, kemudian Nabi bercukur, tahallul. Dan melihat Nabi menyembelih hewannya, sahabat pun ramai-ramai menyembelih hewannya dan mencukur rambut mereka. Selesai. Maka kemudian Nabi pulang. Dan tidak jadi umrah di tahun itu, karena terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada hal yang sahabat ini, Ibu, yang tidak paham. Kenapa Nabi sepakat dengan butir-butir perjanjian, walaupun dalam tanda kutip itu merugikan umat Islam. Satu, itu perjanjian damai selama 10 tahun tak saling perang itu sebuah keuntungan. Selama ini kita tidak bisa berdakwah. Kenapa? Karena ada musuh yang selalu memblokade kita. Sekarang kita diberi kebebasan berdakwah. 10 tahun tidak ada saling serang. Itu kemenangan. Yang kedua, kan orang-orang Makkah yang hijrah ke Madinah balikkan lagi ke Makkah. Sementara orang Madinah yang lari ke Makkah tidak dibalikkan ke Madinah. Kata sahabat, kita kalah. Kata Nabi, itu tidak kalah. Kenapa? Kalau kita dikembalikan ke Makkah yang sudah Islam, pertama, mereka bisa jadi mata-mata di sana. Dua, mereka berdakwah pula di keluarga mereka di sana. Jadi ini semacam agen-agen kita di Makkah. Biarlah. Itu makanya nanti Bapak Ibu, ketika perjanjian Hudaybiyah, itu hanya 1.400 umat Islam. Tapi di penaklukkan kota Makkah, itu jumlahnya 15.000. 10 kali lipat tu, Pak. Dalam 2 tahun peningkatan umat Islam. Itu yang dikatakan Allah di surah Al-Fat tadi. Itu maka disebut surah Al-Fat, kemenangan. Di ayat 18 tadi, mereka mendapatkan pahala. Apa pahala mereka? Fathan qariba, kemenangan yang dekat. Itu yang sahabat tidak membaca tu, Pak Ibu. Ya. Di masa damai itu Nabi kemudian nanti mengirim surat-surat ke raja-raja. Dakwah dilakukan secara masif. Ya. Nah, orang-orang Madinah yang membelok ke Makkah, kenapa tidak dibalikan ke Madinah? Untuk apa dikembalikan? Mereka pengkhianat. Pengkhianat kalau dikembalikan jadi sumber masalah juga. Biarlah sana mereka. Nah, inilah kemudian yang membuat Islam itu kemudian menang. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu Allah sebut dengan Fathun Qarib. Tapi ada hal yang menarik. Ketika orang-orang Quraisy meminta wanita-wanita yang hijrah itu dikembalikan ke Makkah, Nabi menolak. Kenapa menolak? Kata Nabi, tadi tidak ada poin wanita. Ini perjanjian laki-laki saja. Makanya turun nanti surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10, kata Allah, orang-orang yang mukminat, perempuan-perempuan mukminah, fala tarja'uhunna ilal kufar wala tarji'uhunna ilal kufar. Lahunna hilul lahum walahum hil yahilluna lahunna. Jangan kau kembalikan wanita-wanita mukminah itu kepada orang kafir. Karena mereka tidak halal bagi mereka dan mereka tidak halal pada mereka.
Inilah kenapa Bapak Ibu kalau suaminya kafir, maka terjadi perceraian otomatis. Maka Nabi tidak dibolehkan Allah mengembalikan wanita beriman pulang ke Makkah. Walaupun mereka hijrah tanpa izin suaminya. Karena kata Allah, mereka yang mukminah ini, perempuan mukmin ini tidak halal lagi bagi suaminya yang musyrik di Makkah itu. Nah, ini diplomasi Nabi tingkat tinggi, Pak. Orang Quraisy lupa, Pak, menyabit perempuan tadi. Ya, ini baina rijal. Tidak ada wanita di situ. Udah. Jadi perempuan-perempuan selamatlah dari deportasi, Pak. Tidak jadi deportasi. Nah, inilah yang disebut dengan perjanjian Hudaibiyah yang terjadi tahun ke-6 setelah hijrah, dan inilah tonggak kemenangan umat Islam. Nanti Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah itu terjadi karena orang Quraisy melanggar perjanjian ini. Tadi salah satu butirnya, mereka bebas melakukan sekutu dengan suku-suku manapun di Jazirah Arab. Nabi bersekutu dengan suku Khuza'ah, orang Quraisy bersekutu dengan Bani Bikir. Bani Bikir kemudian menyerang Bani Khuza'ah, dibantu oleh orang-orang Quraisy, termasuk oleh Abu Sufyan. Inilah yang menjadi alasan Nabi kemudian menaklukkan kota Makkah tahun 8 Hijriah. Nah, penaklukan kota Makkah itu nanti kita bahas di bagian berikutnya, tapi itu dulu tentang perjanjian Hudaibiyah. Ya. Ada pertanyaan Ibu sampai sini? Silakan Ibu. Ya, dam itu salah satunya karena haji tamattu, tapi yang lain karena ada pelanggaran. Misalnya Ibu membunuh. Ya kan dilarang membunuh selama kita ihram. Kena dam nanti itu. Ya, atau pakai songkok. Kan tidak boleh dipakai songkok kan? Nah, itu kena dam nanti itu. Jadi dam itu korban yang kita persembahkan karena melanggar aturan haji dan umrah. Atau kita sudah pergi umrah tapi terhalang di jalan. Ya, karena mungkin perang tiba-tiba terjadi misalnya. Tidak boleh kita masuk kota Makkah, maka diganti dengan dam. Kita sudah dianggap itu umrah, dianggap haji itu dengan dam tadi. Yang karena sudah berniat, innamal a'malu binniyat. Begitu memang aturannya. Nah, ini yang terjadi di tahun ke-6 Hijrah. Itu kenapa umrah Nabi dihitung 4 kali, walaupun yang terjadi cuma 3 kali. Jadi umrah Nabi tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-10, tapi tahun ke-6 tetap dihitung karena Nabi sudah bayar dam yang terhalang oleh orang-orang Quraisy di Hudaibiyah. Nah, gitu. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu ya tentang perjanjian Hudaibiyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.